Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Collecting Information and Forecasting Demand. Kepada teman-teman, saya persilahkan. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kami dan nanti akan disambung oleh teman-teman saya yang lainnya. Jadi, collection information dan forecasting demand. Jadi, collection information ini yaitu sebuah pengumpulan informasi yang dapat membantu manajer marketing di dalam mengumpulkan, mengembangkan, mendistribusikan informasi yang dibutuhkan dan terkait dengan kegiatan pemasaran secara berkala. Jadi, Marketing Information System atau MSI ini yaitu yang dapat terdiri dari seseorang, peralatan, dan prosedur pengumpulan, mengurutkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan tepat waktu dan akurat untuk membuat keputusan dalam sebuah pemasaran. Adapun komponen dari MSI ini atau Marketing Information System yang dapat terdiri dari satu, sistem pencatatan internal ataupun internal record system. Yang kedua, sistem intelligence atau sales information system. Yang ketiga yaitu sistem penelitian pemasaran atau marketing research system. Demikian saja dari saya dan selanjutnya akan disambung oleh teman-teman saya yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Rorotul Jana. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Wita tadi. Selanjutnya yaitu B. Intelijensi Marketing. Sistem intelijen pemasaran adalah seperangkat proses dan sumber yang digunakan para manajer untuk mendapatkan informasi sehari-hari tentang perkembangan lingkungan pemasaran. Fungsinya itu yang pertama, melatih dan memotivasi tenaga penjualan untuk menemukan dan melaporkan perkembangan terbaik. Yang kedua, memotivasi distributor, pengecer dan perantara untuk menyampaikan intelijen penting. Yang ketiga, mempekerjakan ahli dari luar untuk mengumpulkan intelijen. Yang keempat, menjalin jaringan internal dan eksternal. Yang kelima, membuat panel penasihat pelanggan. Yang keenam, memanfaatkan sumber daya data yang terkait dengan pemerintahan. Yang ketujuh, membeli informasi dari perusahaan dan vendor peneliti luar. Selanjutnya itu mengumpulkan intelijen pemasaran di internet. Yang pertama, forum review barang dan pelayanan pelanggan independen. Yang kedua, situs umpan distributor atau penjualan. Yang ketiga, situs pengendalian pelanggan. Yang keempat, situs combo yang menawarkan ulasan pelanggan dan pendapat ahli. Yang kelima, blog publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan materi kami. C. Analisis lingkungan makro. Yang pertama, mengidentifikasi kekuatan utama. Mengidentifikasi kekuatan utama yang mempengaruhi pemasar. Identifikasi atas hal-hal ini memberikan informasi relevan mengenai kondisi pasar secara keseluruhan. Yang kedua, lingkungan demografis. Perangkat yang paling sering dan mudah untuk digunakan terdiri dari informasi, pertumbuhan populasi dunia, variasi, usia populasi, etnik, dan pasar lain. Kelompok teredukasi dan pola kebiasaan rumah tangga. Informasi ini memberikan data kondisi konsumen. Lanjut yang ketiga, lingkungan ekonomi. Informasi mengenai kondisi perekonomian yang menyajikan data tentang psikologi konsumen, distribusi pendapatan, tabungan, hutang dan kredit. Informasi ini memberikan gambaran mengenai manakah konsumen yang masuk kategori atau konsumen potensi dari segi ekonomi. Sedangkan yang nomor 4, lingkungan sosial kultural, menyajikan informasi kondisi sosial
latar belakang sosial konsumen mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Semakin terikat dengan suatu kondisi budaya dan sosial, semakin sulit diarahkan untuk mengikuti suatu hal yang bertentangan. Menyajikan data mengenai tingkat pemahaman nilai sosial dan eksistensi subbudaya. Data ini dapat memberikan gambaran mengenai suatu tren, baik umum maupun khusus. Lanjut yang kelima, lingkungan alam. Menyajikan kondisi lingkungan alam yang berarti memperhatikan kondisi untuk sekian tahun mendatang. Informasi ini dapat menyajikan informasi apakah keputusan pemasaran yang diambil memberi dampak positif atau negatif pada lingkungan alam. Baiklah, itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lainnya. Terima kasih. Lingkungan sosio-kultural menyajikan informasi kondisi sosial, latar belakang sosial, konsumen, mengaruhi perilaku pembelian konsumen. Semakin tertarik dengan suatu kondisi budaya dan sosial, semakin sulit diarahkan untuk mengikuti suatu hal yang bertentuan. Menyajikan data mengenai tingkat pemahaman nilai sosial dan eksistensi subbudaya. Data ini dapat memberikan gambaran mengenai suatu tren baik umum maupun khusus. Lingkungan alam menyajikan kondisi lingkungan alam yang berarti memperhatikan kondisi untuk sekian tahun mendatang. Informasi ini dapat menyajikan informasi apakah keputusan pemasaran yang diambil memberi dampak positif atau negatif pada lingkungan alam. Lingkungan teknologi. Informasi terkini mengenai teknologi menyajikan apakah ada aplikasi teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi keunggulan kompetitif perusahaan, sekaligus mengantisipasi langkah persaingan dalam menerapkan teknologi. Lingkungan politik legal. Kondisi politik memberikan gambaran bagaimana kondisi pasar maupun calon pasar perlu diperhatikan karena ada regulasi yang dapat mendukung langkah pemasaran atau bahkan mengganggu pemasaran. Terima kasih kepada moderator. Saya akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu D. Meramalkan dan menghitung permintaan. Memahami lingkungan bertujuan untuk dapat melakukan hal ini. Memperkirakan permintaan berarti memperkirakan keberjalanan perusahaan mendatang maupun saat ini. Hal yang perlu dikuasai oleh perusahaan. 1. Menghitung permintaan pasar. Pasar dapat dikelompokkan menjadi pasar potensial, pasar tersedia, pasar sasaran, dan pasar yang akan dipenetrasi. Dengan penggolongan pasar, perusahaan dapat meminimalisir kegagalan saat melakukan penetrasi pasar dan mempermudah dalam menentukan spesifikasi produk maupun segmentasi pasar. 2. Kosakata untuk menghitung permintaan. A. Permintaan pasar. B. Meramalkan pasar, yaitu hanya satu level industri pemasaran yang sebenarnya terjadi permintaan yang sesuai dengan kondisi adalah meramalkan pasar. C. Potensi pasar. D. Permintaan perusahaan. E. Ramalan penjualan perusahaan. F. Penjualan potensial perusahaan. 3. Mengestimasi permintaan terkini dapat dilakukan dengan A. Total pasar potensial. B. Area pasar potensial. C. Penjualan industri dan pangsa pasar. 4. Mengestimasi permintaan masa depan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan metode A. Survei niat pembeli dilakukan dengan menilai probabilitas pembelian oleh konsumen. B. Opini kekuatan penjualan komposit melakukan penilaian jika mewawancarai konsumen adalah hal yang mustahil. Hal ini kurang memenuhi ketepatan data yang diperlukan. C. Opini ahli. Para ahli dapat memberi perkiraan pasar berdasarkan kondisi yang ada dan kemampuan mereka.
D. Analisis penjualan terakhir. Analisis tren yang digunakan untuk memperkirakan tingkat penjualan berdasarkan penjualan terakhir yang dapat dipenuhi perusahaan. E. Metode percobaan pasar. Melakukan prapenetrasi dengan menguji pasar. Contohnya, promo untuk melihat apakah pasar siap untuk dimasuki atau tidak. Sekian presentasi saya kembalikan kepada moderator. Dan itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau tambahan terhadap materi kami persilakan. Dan untuk sesi pertanyaan pertama, kami membatasi 3 pertanyaan. Dan baiklah, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya sebagai moderator, jika ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.